Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, guru-guru hebat. Kita kali ini membuka PMM dengan modul mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Kita coba modul pelatihannya ya. Pelatihan 34 sudah, sekarang modul yang pertama. Kita klik. Ya, kita buka YouTube-nya. Oke, kita klik untuk melanjutkan. Oke, kita menonton. Kita skip saja. Kita stopkan pada materi, rangkuman materinya ya. Bisa kita foto. Atau kalau biasanya saya mengkopinya dengan Ctrl C, lalu saya keluar sampai ada tanda hijau, terus program prioritas ya, kita klik lagi. Kita skip, kita percepat sampai pada rangkuman. Sampai pada rangkuman. Oke. Bisa kita foto ya untuk mengisi refleksi. Next. Pada latihan pemahaman kita isi sesuai yang telah kita pelajari. Memahami visi misi tujuan sekolah menyebabkan kepala satuan pendidikan bisa mendapatkan gambaran program yang perlu dirancang untuk mewujudkan visi. Next, berikut yang tidak termasuk dalam 3 unsur yang menjadi landasan pengambilan keputusan seorang pemimpin satuan pendidikan adalah yang tidak ya. Bertanggung jawab, oke. Landasan pengambilan keputusan. Mungkin ini ya, kita coba dulu. Oke, benar. Kalaupun salah teman-teman, pelatihan ini tetap bisa dilanjutkan. Kita klik yang tadi kita copy, baru kita klik lagi yang di sini. Biasanya saya seperti itu. Kita pakai panah terakhir. Oke, Ctrl C. Lanjut di sini ya teman-teman. Lalu Ctrl V. Yang biasa menjadi landasan andanya saya ganti menjadi saya klik di sini ganti yaitu
Ya begitu saja teman-teman, supaya lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan modul-modul di PMM. Klik simpan. Ini cara saya untuk memudahkan saya. Terakhir kerjakan post test. Nah, post test ini harus dikerjakan sampai selesai dan harus benar, karena kalau tidak atau belum benar jawabannya, maka kita akan mengulangi lagi. Ketika membuat keputusan, kita perlu mencocokkan situasi yang dihadapi dengan prinsip atau nilai-nilai yang kita anut. Menyadari kerangka berpikir ini akan membantu kita dalam membuat keputusan apakah yang membentuk kerangka berpikir terkait nilai-nilai tersebut. Semua benar, oke, next. Pola asuh, masa kecil, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman hidup. Pak Doni melihat bahwa guru-guru tidak termotivasi untuk menjalankan program sekolah, padahal program yang dirancang ini akan berdampak besar bagi peserta didik. Pak Doni melihat hal ini disebabkan karena guru-guru belum memiliki pemahaman yang sama tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Apakah yang sebaiknya Pak Doni lakukan? Tidak termotivasi ya. Saya rasa ini berdiskusi ya, berdiskusi. Kita lihat lagi. Oke, kita cek, kita kumpulkan. Oke, bagus sekali. Berarti sudah. Terakhir, modul yang kedua sama pendekatan berpikir dalam merancang program. Kita tonton YouTube-nya sebentar. Terus kita skip ya. Apresiatif. Sorry, internetnya agak sedikit lelet di sekolah. Nah, bisa kita pelajari sebentar ya. Nih, perubahan positif diawali dengan berpikir secara positif dan menyusun rencana secara bertahap untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang ini kita copy aja untuk menjawab refleksi nanti ya. Untuk menjawab refleksi memudahkan kita. Next. Pendekatan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Kita skip juga. Mengapa? Biar cepat kitanya. Oke. Kita stopkan biar kita bisa lihat. Pendekatan berpikir berbasis aset mendorong kita untuk dapat mengoptimalkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan berfokus pada kekuatan dan potensi. Oke, next. Ini 7 aset utama ya dalam satuan pendidikan. Kita skip saja. Semua yang ada satuan pendidikan dapat dijadikan sumber daya atau modal kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran. Next. Suara pilihan dan kepemilikan murid.
Saat peserta didik memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan, maka mereka akan menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran dan mengembangkan kapasitasnya. Boleh kita copy yang ini. Oke. Latihan pemahamannya. Inquiry apresiatif berfokus pada potensi kekuatan hal-hal positif. Semua benar. Next. Lanjut, di bawah ini ciri dari pendekatan berpikir berbasis kekuatan kecuali ya melihat pada potensi yang fokus pada bantuan, fokus pada kekuatan kecuali. Next. Program pelatihan guru merupakan contoh dari inti pembahasan pelatihan guru ya. Modal manusia, pelatihan. Oke, next. Peluang yang diberikan kepada peserta didik untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran adalah definisi dari kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. Definisi dari kepemimpinan murid ya. Ini kalau salah pun tidak menjadi masalah karena akan tetap pelatihan kita dianggap selesai. Definisi dari pilihan berarti ya salah berarti ini. Next. Nah, untuk yang refleksi kita tulis di sini. Kita Ctrl V dari yang kita copy di YouTube. Kita ambil sedikit sini. Dari sini ya. Kita klik tanda panah, Ctrl C. Kita klik di sini, Ctrl V. Kasih kata-kata yaitu. Oh sorry. Anda ganti saya. Kita ubah sedikit ya, kita edit. Cara saya kita simpan dulu, kita lihat yang ini, kita lihat yang ini ya, kita ambil yang di sini. Oke, keluar, baru ke sini lagi bisa. Dari sini ya. Atau menceritakan pengalaman Bapak Ibu juga boleh. Tapi saya biasanya lebih mengambil dari penjelasan di YouTube. Simpan. Next, kita belum bisa mengerjakan post testnya kalau kita belum mengerjakan semua modulnya. Nah, seperti ini hubungan antara
pendekatan berpikir dalam merancang program prioritas. Kita skip saja. Oke. Kita stopkan supaya kita bisa mempelajarinya sebentar. Ternyata pendekatan berpikir yang tepat akan menumbuhkan kepekaan terhadap kepala satuan pendidikan dalam merancang program yang berdampak pada murid. Kita copy paste saja ini. Sampai sini saja ya. Sampai sini saja. Oke, Ctrl C. Jangan lupa. Terus latihan pemahaman ya, itu nanti kita copy untuk cerita refleksi. Sekarang latihannya. Pemikiran berbasis aset sebagai bagian dari pemikiran positif juga akan membantu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pernyataan ini benar. Oke. Selamat, latihan selesai. Kita lanjutkan lagi. Tulis cerita refleksi. Kita edit. Oke, simpan. Bisa juga kalau tulisannya seperti ini, kita copy paste yang ini juga nggak apa-apa ya. Kita salin lagi. Next. Baru post testnya terbuka. Kalau kita sudah mengerjakan, kalau belum, post testnya terkunci. Mulai kerjakan post test. Ada 5 soal ya. Soal 1 sampai 5. Mengapa konsep suara, pilihan, dan kepemilikan murid dapat membantu kepala sekolah menajamkan setiap ide ketika merancang sebuah program yang berdampak pada murid? Kalau saya mungkin A, karena kepala sekolah dapat menggunakan konsep ini dalam proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan murid. Selanjutnya, saat menarasikan kondisi ideal dari yang kita impikan, kita berada dalam tahap menarasikan desain ya. Kita coba lagi. Seorang dengan paradigma berpikir masalah akan memusatkan perhatiannya pada yang berpikir masalah. Pasti pada masalah ya. Atau kekuatan orang lain. Oke, kita coba next. Seorang guru memanfaatkan sungai untuk mengajarkan debit air kepada murid-muridnya. Pemanfaatan sungai merupakan adalah bentuk dari modal lingkungan ya. Memanfaatkan sungai. Next. Bandura 1997 juga menegaskan bahwa memberikan murid pilihan akan meningkatkan kecerdasan ya mungkin ya. Kita coba dulu, kalau salah nanti masih bisa kita perbaiki. Nah, ini modul yang belum cukup kita kuasai. Berarti ada yang merah-merah ini ya, 1, 2, dan 5. Nah, ini salah ini, perspektif, desain, serta kecerdasan. Kita kembali lagi. Mudah-mudahan soalnya sama. Kalau soalnya berbeda, kita kerjakan kembali. Ini tadi salah ya.
Nih, memberdayakan murid. Next. Membuat pertanyaan utama, pertanyaan. Kita coba next. Seorang dengan paradigma berpikir aset melihat sekelilingnya adalah peluang ya. Next. Seorang guru memanfaatkan sungai. Ini tadi benar ya. Lingkungan. Next. Pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh peserta didik melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada pengambilan keputusan dan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Pernyataan di atas ada definisi dari aspek sepertinya kepemimpinan murid. Oke, kita coba, masih ada yang salah. Karena konsep suara, pilihan, dan kepemilikan bukan memberdayakan murid itu salah ya. Desain salah, lalu kepemimpinan murid. Kita kembali lagi ke modul sampai dia benar ya teman-teman. Hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi satuan pendidikan dengan mempertimbangkan hal berikut, kecuali merancang program yang mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan dengan efektif dan efisien, memaksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan, mendorong keterlibatan aktif dan kontribusi peserta didik dengan memberi ruang untuk melaksanakan aksi nyata sebagai hasil belajarnya, mempertimbangkan dana dari sponsor dan donatur. Ini kecuali. Next. Membuat pertanyaan utama adalah tahap tadi yang ini salah ya. Mungkin ini kita coba. Next. Seorang dengan paradigma berpikir aset melihat sekelilingnya sebagai peluang, tadi benar. Next. Modal manusia berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas guru, pembentukan sikap warga sekolah, kebijakan yang mempengaruhi sumber daya di lingkungan sekolah. Kalau manusia berarti orang ya. Next. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengajak peserta didik mengatur tata kelas mereka sendiri. 2. Melakukan penilaian diri sendiri. Kegiatan-kegiatan di atas adalah upaya dalam mendorong aspek mengatur tata kelas mereka, melakukan penilaian diri sendiri. Kepemilikan kita coba ya. Alhamdulillah, akhirnya sudah semua ya teman-teman. Sudah semua, terakhir tinggal kita membuat aksi nyata. Nanti pada video selanjutnya saya akan coba membuat video tentang aksi nyata. Terima kasih guru-guru hebat. Selamat pagi. Assalamualaikum.